Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot, yang mendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis kemudian membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Leos Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintahan Indonesia pun dibawa kekuasaan Republik Batak. Raja William V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat-surat yang dikenal dengan Surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batak tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Pulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon memimpin Republik Batak menunjuk seorang yang kuat dari kaum patriot tersebut bernama William Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintah Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utama adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Daendels berusaha untuk menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Hal ini dilakukan demi kepentingan Republik Batak selama masa pemerintahannya. Daendels banyak mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan, keamanan politik, serta ekonomi. Kita bahas satu persatu. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti memperbanyak jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi sebanyak 18.000 orang, membentuk Legiun Mangkunegara, yaitu sebuah angkatan bersenjata yang menampung bekas pasukan-pasukan perang, membangun benteng-benteng pertahanan baru, salah satunya Benteng Master Cornelis, membangun pangkalan angkatan laut atau pelabuhan militer di ujung Kulon Merah dan Surabaya. Kebijakan Daendels yang paling terkenal adalah membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1.100 km, mulai dari Anyer, Provinsi Banten, sampai dengan Panarukan, Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan ini telah mengubah citra Gubernur Daendels di mata rakyat. Daendels yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner, berubah menjadi pemimpin yang diktator, terutama ketika Daendels mengerahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun jalan dan pangkalan. Hal ini telah membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia, bahkan banyak korban berjatuhan pada masa itu. Sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan, Daendels membuat beberapa kebijakan seperti membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Walteren, yang sekarang kita kenal dengan daerah Menteng, Jakarta, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan kolonial yang dibayar, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang disebut keresidenan. Satu keresidenan dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten, merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas dan 38 kabupaten yang terkait. Maka kerajaan Banten dan Cirebon dihapus karena daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Daendels juga membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang peradilan seperti membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Membuat peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi ini dilakukan kepada siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Untuk kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, kebijakan Gubernur Daendels ditujukan untuk memperbaiki keuangan pemerintah Belanda akibat kerugian VOC. Daendels menerapkan kebijakan yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda, seperti mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan, melakukan pemungutan pajak kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasar dunia, mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil pertaniannya, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, Tionghoa, dan Arab. Di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels hanya berlangsung 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels sering memaksakan kehendak kepada penduduk maupun rekan sebangsanya. Daendels juga tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Kesalahan terbesar yang dilakukan Daendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta
dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Daendels ditarik dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Setelah Daendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal John William Johnson untuk menggantikan posisi Daendels. Adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan. Pada tahun 1866, Johnson terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Johnson ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun, ternyata Johnson tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batak. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Johnson. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Johnson mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara, sebuah angkatan yang dibentuk oleh Daendels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Johnson di daerah Tuntang Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang, mengakui kepada Inggris perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Mito secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia, dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Berpegang pada 3 prinsip tersebut, Raffles membuat beberapa kebijakan dalam bidang politik serta bidang sosial ekonomi. Kebijakan Raffles dalam bidang politik dan pemerintahan. Raffles menjalani hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama yang anti terhadap Belanda. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 kepresidenan. Raffles mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Pada waktu penguasaan, Raffles sering mencampuri urusan-urusan kerajaan, campuri konflik yang terjadi dalam Keraton Yogyakarta. Raffles mengirimkan pasukan Inggris untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan tujuan untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II karena sosok yang dianggap dapat menjadi musuh dalam pemerintahan Inggris. Kebijakan Raffles dalam bidang sosial dan ekonomi mirip dengan sosok Daendels pada masa kekuasaan Republik Batak. Dapat dikatakan Raffles juga adalah sosok yang revolusioner, terutama pandangannya dalam bidang ekonomi. Raffles berupaya untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan pemerintah Inggris. Beberapa kebijakan Raffles diantaranya menghapus segala bentuk penyerahan wajib seperti penyerahan wajib hasil pertanian, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memonopoli garam menjual tanah kepada swasta, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Memberlakukan sistem sewa tanah, menurut Raffles pemerintah adalah salah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem sewa tanah atau yang disebut dengan istilah land rent dengan kekuatan sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut, sehingga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Sebelumnya, Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintahan agar desa menjadi lebih terbuka, sehingga bisa berkembang. Jika desa bisa berkembang, maka produksi juga akan meningkat dan kehidupan rakyat bertambah baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Namun dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala seperti kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepada kepala desa dan bupati yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem residen yang berasal dari Inggris, serta sulitnya melepas budaya sebagai penjajah. Masih ditemukan banyak perbudakan kerja paksa dan monopoli pada kekuasaan Raffles, sehingga
dapat disimpulkan Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Selama masa pemerintahan Raffles, pemerintah Inggris tidak dapat keuntungan yang berarti. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Namun di luar semua itu, pemerintah Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Berikut ini hal-hal positif yang di buku sejarah Jawa berjudul The History of Java yang ditulis oleh Raffles sendiri. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Sebelumnya, Sultan Sepuh diturunkan dari tahta oleh pemerintah Daedalus pada saat masa kekuasaan Republik Batak. Berdirinya kebun raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles bernama Olivia Raffles. Ditemukannya tanaman endemik Indonesia yang diberi nama Rafflesia arnoldii atau oleh orang Indonesia disebut dengan bunga bangkai. Dibentuknya perkumpulan-perkumpulan kebudayaan, salah satunya perkumpulan Batavia Skinos Cap di Harmoni Jakarta. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama karena seperti yang sudah kita bahas, pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Vendel. Namun tidak lama setelah penggantian kepemimpinan Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis yang mereka alami. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van der Box mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut van der Box, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasar dunia. Van der Box berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van der Box dilakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut kerja rodi. Konsep Van der Box inilah kemudian dikenal dengan istilah Kurtustelsel yang artinya tanah paksa. Usulan mengenai sistem tanah paksa ini disetujui oleh Raja Belanda. Van der Box kemudian diangkat sebagai Gubernur Jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara umum, tanah paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Secara rinci, beberapa ketentuan tanah paksa diatur dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Lembaran negara tersebut diantaranya berisi petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanah paksa. Tanah petani yang dipakai untuk tanah paksa bebas dari pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang bekerja di tanah paksa diawasi oleh penguasa pribumi, sedangkan penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik-pabrik atau pelaksana sistem tanah paksa. Peran penguasa pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintahan Belanda. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan kultur presenten oleh pemerintah Belanda. Semakin besar setoran hasil pertanian yang dibedakan, semakin besar pula kultur presenten yang didapat. Karena itu, demi mendapatkan kultur presenten yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya kultur presenten yang didapat oleh penguasa pribumi memicu banyak terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanah paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah. Menurut ketentuan seperti pertanian yang digunakan untuk keperluan tanah paksa tidak melebihi dari 1/5 luas tanah pertanian yang dimiliki petani. Namun dalam pelaksanaannya lebih dari 1/5 bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanah paksa. Dapat dikatakan, pelaksanaan sistem tanah paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan baik dari segi luas tanah, waktu, penanaman, dan sebagainya. Sistem tanah paksa telah melanggar hak-hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877. Kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden karena utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Sistem tanah paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di para elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanah paksa adalah kelompok liberal, sedangkan elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanah paksa adalah kelompok konservatif.
Pada tahun 1860, terbit dua buku yang semakin mendorong pro dan kontra sistem tanda paksa. Kedua buku tersebut berjudul Suiker Kontraksen atau Kontrak-kontrak Gula karya Franzen van der Port. Dan yang kedua buku berjudul Max Havelaar karya Edward Dos Dekker atau yang lebih dikenal dengan nama samarannya Multatuli. Kedua buku ini memberi kritik keras terhadap sistem tanda paksa. Sejak terbit kedua buku ini, secara berangsur sistem tanda paksa mulai dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta sehingga disebut juga sebagai sistem usaha swasta. Dan pelaksananya, penerapan sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan, bahkan pemerintahan Belanda semakin gencar memaksa rakyat membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Di samping harus melakukan kerja paksa, rakyat juga masih harus membayar pajak.